Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama detektif abal-abal, Mas Gilang. Wah, luar biasa. Ada kejadian sangat-sangat luar biasa yang terkait dengan video kemarin yang Mas Gilang upload. Ternyata Mas Yana yang kemarin dikabarkan sempat hilang itu telah mengeprank bukan hanya satu Indonesia, bahkan 3 dunia. Dunia maya, dunia nyata, dunia gaib. Bahkan kalau dipikir-pikir kasihan juga. Banyak sekali makhluk halus yang kena fitnah. Dan di video kali ini, saya, Detektif Abal-Abal, akan membeberkan fakta sebenarnya yang terjadi. Kenapa sih Mas Yana ini bisa disimpulkan bahwasanya dia ada di Jalan Cadas Pangeran? Jadi ceritanya gini. Setelah pesan suara Mas Yana diterima oleh sang istri, itu pesan suara pertama yang sebelumnya nonton pasti tahu. Itu kan suaranya datar-datar yang mengabarkan bahwa Mas Yana ini sedang ada di masjid, sedang melaksanakan sholat Isya. Dan pesan kedua, itu Mas Yana dengan menangis dan merintih bahwasanya dia sedang dalam keadaan bahaya. Yang pokoknya dia sedang ada sama dengan orang jahat yang menumpangi Mas Yana tersebut. Setelah mendapatkan kabar itu, sang istri dan keluarga sontak panik. Dalam keadaan panik, Yudi yang merupakan keluarga dari Mas Yana langsung menuju ke tempat terakhir Mas Yana, yaitu di masjid yang dimana sebelumnya Mas Yana sholat di masjid tersebut. Dan setelah mondar-mandir, Mas Yudi itu mondar-mandir mencari keberadaan Mas Yana. Ternyata Mas Yana tidak ditemui di sekitar masjid tersebut. Akhirnya Mas Yudi jalan terus dan mencari keberadaan dari Mas Yana tersebut. Hingga akhirnya di Jalan Cadas Pangeran, Mas Yudi menemukan ada motor Mas Yana terparkir di dekat tempat parkir truk. Setelah mengetahui keberadaan motor dari Mas Yana, Mas Yudi tadi langsung mencari ke daerah sekitar. Bahkan sampai turun ke bawah untuk memastikan bahwa Mas Yana itu ada di bawah. Dan ternyata hasilnya zong. Dan setelah itu Mas Yudi menelpon polisi dan Babinsa setempat untuk mengabarkan hal tersebut. Sontak, kejadian tersebut ditanggapi serius oleh pihak kepolisian, TNI, dan bahkan SAR. Polisi mengerahkan 200 lebih personel untuk mencari Mas Yana. Bahkan disusur dalam radius sampai 5 km. Bukan hanya itu, pihak kepolisian juga mengerahkan unit K9, di mana unit K9 tersebut merupakan anjing pelacak terlatih. 2 unit K9 untuk mencari Mas Yana. Namun sampai 2 hari ternyata tidak ada perkembangan pencarian dari Mas Yana tersebut. Bukan hanya anjing pelacak, unit K9, polisi, TNI, SAR, bahkan seluruh dukun-dukun paranormal seluruh Indonesia membantu pencarian tersebut. Sampai-sampai peramal itu juga ikut membantu dalam pencarian tersebut. Ada yang memperkirakan bahwasannya Mas Yana ini dibelenggu oleh ular yang sangat besar berwarna kuning. Dan ada juga yang menyatakan bahwasannya Mas Yana ini sedang berada di tempat tersebut, namun tidak kasat oleh mata, melainkan berada di dunia lain. Aduh, kuring tadi siksa. Jerocai, kuring. Jerocai. Daerah mana? Diseret, kuring, dijongkolokon. Yang paling menghebohkan pada saat pencarian bahkan ada 2, waktu itu Mas Gilang juga lihat, ada 2 orang itu kesurupan memberitahu keberadaan Mas Yana bahwa Mas Yana masih ada di tempat tersebut. Itu ada bapak-bapak dan ada juga ibu-ibu yang kesurupannya itu terlihat sangat-sangat natural gitu. Dan bahkan diantaranya sudah melakukan ritual-ritual tertentu. Ada juga yang sudah tirakat, bahkan ada ritual yang dimana ritual itu diyakini bisa mengembalikan kembali Mas Yana dari dunia lain menuju dunia manusia atau dunia nyata. Namun hasilnya tetap zong dan tidak ada perkembangan dari pencarian Mas Yana tersebut. Hingga pada akhirnya setelah saya upload video tersebut beberapa jam, kalau nggak salah
2-3 jam dari video tersebut, ternyata dipastikan Mas Yana berada di Cirebon dan sudah bersama Polres setempat di Polres Cirebon tersebut. Loh, gimana kok dengan mudah Polres Cirebon dapat menemukan Mas Yana? Ternyata Polres Cirebon itu mendapatkan informasi tersebut dari lokasi terakhir perangkat atau gawai Mas Yana. Namun sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari Mas Yana maupun dari pihak kepolisian. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Hingga pada akhirnya banyak sekali spekulasi-spekulasi muncul dari netizen. Ada yang bilang bahwasannya Mas Yana itu sengaja meninggalkan motornya dan langsung naik bis berwarna kuning menuju Cirebon. Ada pula yang berspekulasi bahwasannya Mas Yana ini terlilit hutang dan sengaja untuk membuat kasus ini untuk menyamarkan keberadaannya. Dan ada juga yang berspekulasi bahwasannya Mas Yana ini kabur, bukan kabur sih. Jadi berusaha untuk menutupi keberadaannya karena terkait pekerjaannya. Apakah Mas Yana seorang intel? Dan ada muncul spekulasi terakhir. Dan ini semoga saja tidak terjadi adanya. Ada yang berspekulasi bahwasanya Mas Yana ke Cirebon itu ada istri muda atau ada pasangan gelap. Semoga ini tidak terjadi. Semoga tidak benar pokoknya. Sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari Mas Yana maupun dari pihak kepolisian. Saya tahu pasti Mas Yana itu dia sengaja untuk melakukan tersebut. Dia sengaja agar diketahui oleh istri saja. Namun istrinya ya otomatis secara panik dan menyebarkan informasi tersebut agar segera Mas Yana ditemukan. Ternyata sangat viral hingga terdengar di seluruh pelosok Indonesia. Dan saya Mas Gilang mewakili seluruh golongan manusia mengucapkan mohon maaf. Sekali lagi kami minta maaf kepada kalian golongan jin dan terutama khususon kepada penunggu sekitar daerah dari Cadas Pangeran. Karena kami telah suzon pada kalian, bahkan kami telah memfitnah kalian atas kejadian hilangnya Mas Yana ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.